Diriwayatkan dari Hudzaifah ibnu Usaid al-Ghifari, beliau berkata, ketika kami tengah berdiskusi, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami, sembari bertanya, apa yang kalian bahas? Apa yang kalian diskusikan? Kami sedang membicarakan kiamat, wahai Nabi. Maka Nabi menjawab, kiamat takkan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda sebelumnya. Beliau pun menyebut kabut, dajjal, binatang melata, matahari terbit dari arah barat, turunnya Isa putra Maryam, Ya'juj Ma'juj, 3 gerhana di sebelah timur dan di sebelah barat dan di sebelah Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah munculnya api dari Yaman yang memaksa manusia berkumpul di padang mahsyar. Itu tempat berkumpulnya manusia. Nah, ini adalah riwayat yang pertama. Dengan 10 tanda yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah turunnya Isa bin Maryam, ya, Dajjal dan sebagainya. Kemudian pada riwayat yang kedua oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai bangsa Romawi singgah di A'maq atau Dabiq. Nah, sekelompok pasukan dari Madinah yang saat itu merupakan penduduk terbaik di muka bumi menghadang mereka, pasukan Romawi. Nah, tatkala mereka merapatkan barisan, bangsa Romawi berseru, biarkan kami memerangi orang-orang yang mencela kami. Maka pasukan Muslim pun menjawab, demi Allah, kami takkan membiarkan kalian memerangi saudara-saudara kami. Akhirnya mereka pun berperang, dan hasilnya sepertiga dari mereka menderita kekalahan, dan Allah takkan pernah menerima taubat mereka untuk selama-lamanya. Dan sepertiga lagi tewas di medan perang, dan itulah syuhada terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sepertiganya lagi memperoleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka selamanya tidak ditimpa musibah atau tidak ditimpa fitnah, dan akan berhasil menaklukkan Konstantinopel. Nah, pada saat mereka membagikan ghanimah hasil perang rampasan mereka dan menggantungkan pedang-pedang mereka ke pohon zaitun, tiba-tiba setan berteriak kepada mereka, Al-Masih, Dajjal telah datang ke keluarga kalian. Setan yang berkata begitu. Maka mereka pun akhirnya berhenti berperang, dan berita itu tidaklah benar. Nah, pada waktu mereka tiba di Syam, maka keluarlah Dajjal. Dan saat mereka mempersiapkan diri untuk perang dan merapatkan barisan, tiba-tiba waktu salat tiba. Maka saat itu turunlah Isa putra Maryam, dan ia pun mengimami mereka. Ketika musuh Allah Dajjal la'natullah melihat Isa, sekedar melihat saja dia meleleh seperti garam yang meleleh di dalam larutan air. Dan seandainya saja Isa bin Maryam membiarkan Dajjal, maka ia akan binasa. Tetapi Allah ingin menunjukkan, Allah ingin membunuhnya melalui tangan Isa, agar ia memperlihatkan darah musuh itu dalam peperangannya. Disebutkan di dalam Ibid hadis nomor 2897. Kemudian pada riwayat ketiga dari sahabat An-Nuwas ibn Sam'an, suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang Dajjal. Terkadang beliau merendahkan suaranya
dan terkadang meninggikan suaranya. Sehingga kami mengira bahwa Dajjal berada di rimbunan pohon kurma di sekitaran kita. Maka ketika kami mendekati beliau mengetahui hal itu. Lalu bertanya, ada apa dengan kalian? Kami menjawab, wahai Rasulullah, tadi pagi engkau bercerita tentang Dajjal. Terkadang engkau merendahkan suara, dan terkadang pula engkau meninggikan sampai-sampai kami mengira bahwa Dajjal berada di rimbunan pohon kurma di sekitaran kita. Bukanlah Dajjal yang aku takutkan pada kalian, kata Nabi SAW. Jika ia keluar dan aku berada bersama kalian, akulah yang akan menghadapinya dan membela kalian dari Dajjal. Tapi kata Nabi, jika ia keluar dan aku sudah tidak bersama kalian, maka masing-masing dari kalian harus membela diri sendiri, dan Allah adalah khalifah. Ya, Allah adalah khalifahku. Artinya apa? Ya, yang kemudian menggantikan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pelindung satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap muslim. Maka sungguh Dajjal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis ini, adalah seorang pemuda. Ini ciri-ciri Dajjal, yang berambut keriting dan matanya buta sebelah. Seandainya aku perumpamakan, aku samakan, maka Nabi mengatakan seperti Al-Uzza bin Qattan. Seperti Al-Uzza bin Qattan. Maka barang siapa di antara kalian yang menjumpainya, bacalah pembukaan surah Al-Kahfi. Pembukaan surah Al-Kahfi. Nah, dia akan keluar dari Khallah. Daerah Khallah ini adalah daerah antara Syam dan Irak. Syam dan Irak. Ia akan merusak ke kanan, akan merusak ke kiri. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, teguhkanlah iman, teguhlah. Maka Nabi SAW. Dan para sahabat bertanya, berapa lama ia tinggal di bumi, wahai Nabi SAW? Maka Nabi SAW menjawab, 40 hari. 40 hari. Jadi Dajjal akan menghuni bumi, menjadi fitnah luar biasa di akhir zaman selama 40 hari. Nabi mengatakan, satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari lagi seperti satu minggu, dan seluruh hari-hari sisanya seperti hari-hari kalian. Itu jawab Nabi SAW menggambarkan bahwa Dajjal akan memberikan fitnah di muka bumi selama 40 hari. Maka pada hari yang seperti setahun itu, cukupkah kami untuk sholat seukuran sholat dalam satu hari? Sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Maka beliau menjawab, tidak. Sesuaikanlah dengan perputaran hari-hari tersebut. Artinya, kalau di saat itu adalah ada penyesuaian waktu dalam sholat dan sebagainya. Kemudian ada yang bertanya, seberapa cepat kecepatan Dajjal di muka bumi, wahai Nabi? Maka Nabi menjawab, seperti hujan yang ditiup angin. Dajjal itu akan mendatangi suatu kaum, dan apabila kaum itu menerimanya dan mengimaninya, maka setelah itu Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka hujan pun turun. Demikian pula bumi yang menumbuhkan tanaman-tanaman, akhirnya pada sore hari punuk lebih tinggi, artinya sudah penuh dengan makanan. Susu kambing, susu sapi, dan hewan-hewan yang memiliki susu menjadi padat, menjadi berisi. Lambungnya pun menjadi lebih lebar, gemuk, sehat, dan sebagainya. Lalu, apabila Dajjal mendatangi satu kaum yang lain dan menyuruh mereka agar mereka mempercayai Dajjal,
tapi mereka menolak. Ia pun meninggalkan mereka, dan keesokan harinya mereka mengalami kekeringan dan tak bisa mengambil apa-apa dari ternak mereka. Dajjal melewati sebuah reruntuhan dan berkata, "Keluarkanlah harta simpananmu." Maka harta itu pun keluar dan mengikuti setiap langkahnya seperti sekelompok lebah pejantan. Jadi seperti itulah gambaran fitnah Dajjal di akhir zaman nanti. Maka orang-orang yang beriman, yang thabit fi imanih, insyaallah Allah akan lindungi dari fitnah Dajjal. Suatu ketika, Dajjal pernah memanggil seorang pemuda berbadan tegap dan gagah, lalu membunuhnya dengan pedang, lalu memotongnya menjadi dua, dan dijadikan pemuda tersebut sasaran lemparan. Maka apa yang terjadi setelah itu? Dajjal memanggilnya kembali, dan pemuda itu pun hidup dan datang dengan wajah berseri-seri selagi tersenyum. Masya Allah. Begitu besar fitnah Dajjal. Allah izinkan Dajjal dengan kemampuan seperti itu, ya, karena menjadi fitnah akhir zaman yang sangat luar biasa. Maka sahabat Al-Hikam dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu Allah mengutus Al-Masih putra Maryam, Isa putra Maryam. Ia turun di menara putih di bagian timur Damaskus. Dan Nabi Isa saat itu memakai kain berwarna kekuning-kuningan dengan meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap dua malaikat. Jika ia menundukkan kepalanya, air seperti menetes darinya. Dan jika ia mengangkat kepalanya, butiran-butiran mutiara seolah-olah berjatuhan darinya. Orang kafir haram mencium bau nafasnya, dan seandainya bisa menciumnya, maka ia pasti akan mati. Sedangkan nafasnya sejauh pandangan mata. Lalu kemudian ia mencari Dajjal hingga berhasil menemukannya di pintu Al-Lud, lalu langsung membunuhnya. Maka setelah itu Isa putra Maryam mendatangi satu kaum yang telah Allah lindungi dari fitnah Dajjal. Lalu Nabi Isa mengusapkan wajah mereka dan memberitahu kepada mereka kedudukan mereka di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu Allah tiba-tiba berfirman kepada Isa, "Sungguh aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tak seorang pun mampu memeranginya. Lindungilah mereka dengan berlindung di balik gunung." Lalu Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj. Mereka pun turun dari tempat-tempat yang tinggi setiap lereng dengan cepatnya. Maka kelompok pertama dari mereka melewati danau Tobariyah, lalu meminum habis airnya. Dan kelompok terakhir dari mereka juga melewati danau yang sama, lalu berkata, "Sungguh danau ini baru saja penuh dengan air." Nah, saat seperti itu Isa dan para pengikutnya berada dalam kondisi yang genting dan terlantar. Sampai-sampai diibaratkan kepala sapi milik salah seorang di antara mereka pada waktu itu jauh lebih berharga ketimbang uang 100 dinar pada hari ini. Maka kemudian Nabi Isa dan para pengikutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, kirimkanlah bencana kepada kelompok Ya'juj Ma'juj berupa ulat yang menyerang leher-leher mereka sehingga mereka hancur binasa seperti satu jiwa yang mati." Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu dalami, kita perlu fahami bahwa begitulah fitnah di akhir zaman. Kemudian selanjutnya Isa dan para pengikutnya turun ke bumi. Mereka tak mendapatkan sejengkal tanah pun kecuali dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk kelompok Ya'juj Ma'juj. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah,
kirimkanlah burung sebesar leher unta. Akhirnya Allah pun mengirimkan burung sebesar leher unta untuk membawa bangkai-bangkai itu dan membuangnya ke tempat yang Allah kehendaki. Maka Allah pun setelah itu menurunkan hujan yang sangat lebat, sangat deras sekali. Untuk apa? Untuk menghilangkan runtuhan rumah, debu-debu, dan membersihkan bumi sebersih mungkin dari bekas-bekas kotoran-kotoran tersebut. Maka kemudian Allah memerintahkan bumi, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah keberkahanmu. Maka pada saat itu sekelompok orang cukup memakan sebiji buah delima dan berteduh dengan kulitnya. Allah juga melimpahkan berkahnya kepada makanan, sehingga sepotong daging unta bisa mencukupi kebutuhan makan beberapa kelompok orang. Sepotong daging sapi bisa mencukupi kebutuhan makan sekelompok orang. Dan sepotong daging kambing bisa mencukupi kebutuhan makan beberapa orang. Nah, saat manusia dalam keadaan seperti itu, Allah meniupkan angin yang sejuk untuk mewafatkan mereka, mencabut setiap ruh orang mukmin, orang muslim, dan setelah itu yang tersisa adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang bengis, dan mereka membuat kekacauan dan keonaran di bumi seperti kekacauan yang dibuat oleh keledai. Maka kepada mereka lah kiamat akan terjadi dan ditimpakan, bukan kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada orang-orang yang berislam. Saya akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menggambarkan kepada kita semuanya bahwa sungguh luar biasa fitnah akhir zaman di hari kiamat, ya, sebelum hari kiamat nanti. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, maka ini terus kita doakan di dalam setiap tahiyat akhir kita agar Allah memberikan dan mengijabahi doa-doa kita yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat alaikum dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang lain yang senada dengan hadis tadi dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan keluar kepada umatku lalu tinggal di antara mereka selama 40. Aku tidak tahu, kata Abdullah bin Amr, apakah 40 hari ataukah 40 tahun. Maka Allah mengutus Isa putra Maryam yang seakan-akan mirip Urwah bin Mas'ud. Isa pun menang dan berhasil menghancurkan Dajjal. Setelah itu manusia hidup selama beberapa tahun dan tidak ada permusuhan sedikit pun di antara mereka. Lalu Allah meniupkan angin yang lembut dari Syam. Tak ada seorang pun yang di dalam hatinya terdapat kebaikan atau keimanan seberat biji zarrah, biji sawi, kecuali angin itu akan mewafatkannya. Bahkan seandainya saja salah seorang dari mereka masuk ke gunung sekalipun, di tempat yang tersembunyi, di tempat yang sunyi, angin itu pun akan menghampiri dan mewafatkan orang yang beriman tersebut dengan cara yang baik. Subhanallah. Maka kemudian riwayat yang lain mengatakan Abdullah ibnu Amr berkata, aku mendengar hadis ini, melanjutkan hadis yang tadi dari Rasulullah SAW. Yang tersisa hanyalah orang-orang jahat yang seringan burung dan seganas binatang buas. Mereka tak kenal dengan kemungkaran, tak mengingkarinya pula. Setan muncul di hadapan mereka dan berkata, tidakkah kalian memenuhi ajakanku? Dan mereka menjawab, apa perintah untuk kami? Setan pun memerintahkan mereka untuk menyembah patung berhala dan mereka berada dalam keberlimpahan rezeki dan kemakmuran hidup. Dan lalu tiba-tiba sangkakala ditiup. Tak ada seorang pun kecuali mendengarkannya dengan penuh perhatian atas sangkakala tadi. Dan orang pertama yang mendengarkan adalah sangkakala tadi adalah orang laki-laki yang tengah memperbaiki tempat minum untanya. Dan laki-laki itu
langsung mati. Begitu juga semua orang langsung wafat, langsung mati. Allah menurunkan hujan seolah-olah seperti gerimis atau embun, dan dari hujan inilah tumbuh jasad-jasad manusia. Coba lihat. Sangkakala ditiup lagi dan tiba-tiba mereka berdiri dan saling memandang. Dikatakan kepada mereka, wahai manusia, berjalanlah menghadap Tuhan kalian dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, dalam surah As-Saffat ayat 24. Lalu terdengar perintah, keluarkanlah utusan neraka. Sebanyak, berapa banyak? Tanya sebuah suara lagi. Dari setiap 1000 adalah 999 orang. Terdengar jawaban. Pada hari itu anak-anak dibangkitkan dalam keadaan sudah beruban. Itu adalah hari ketika betisnya tersingkap. Subhanallah. Maka sahabat alaikum rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari beberapa hadis ini, tentunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan beberapa hadis-hadis yang serupa yang mungkin belum disebutkan di dalam Sunan, di dalam Mustadrak, di dalam kitab Jawami', ya, atau Al-Muwatta dan beberapa kitab yang lain, maka menguatkan ya satu di antara yang lain. Maka demikian sahabat alaikum rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita yang berkaitan dengan fitnah akhir zaman, terutama bab atau poin yang kedua tentang kemunculan Dajjal dan bagaimana ciri-ciri Dajjal, bagaimana Nabi Isa membunuh Dajjal, dan dari mana Nabi Isa turun ke muka bumi kembali untuk kedua kalinya untuk membunuh Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi ibrah yang berharga untuk kita semuanya, sehingga meningkatlah iman kita, khusyuk kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah golongkan kita di akhir zaman nanti, di akhir kehidupan kita nanti, tergolong orang-orang yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.